Hai, terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan podcast ini. Di podcast ini, kita akan membahas hal-hal inspiratif dan semoga bermanfaat ya. Dan di podcast ini akan dipandu oleh saya, Diana Lestari. Selamat mendengarkan. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik. Terima kasih sudah mau kembali mendengarkan podcast Woman Talk. Dan kali ini saya nggak sendirian, akan ada tamu atau pembicara narasumber, banyak banget ya. Yang pasti mungkin sebagian kalian yang dengar pasti bakal kenal deh. Seorang duta pariwisata Kota Botang, runner up 1 duta pariwisata Kalimantan Timur, dan tanah up 1 putri pariwisata Kalimantan Timur dan putri kampus Universitas Mula Warman. Siapa lagi kalau bukan Angrelia Nugrah. Hai Diana, wow, makasih lo udah undang aku ke Women Talk ini. Wow, semangat banget Anda hari Iya ini. dong, kita harus berbagi positif energi ya. Yes, oke. Gimana kabarnya Lia? Sehat? Puji Tuhan sehat. Oke. Eh, Kenapa saya undang Lia ke sini gitu ya? Kenapa tuh? Kenapa ya? Karena topik yang mau aku bawakan kali ini adalah kita membahas tentang inner beauty and loving yourself. Wow, agak berat ya topiknya ya, tapi oke, baiklah. Oke, aku mau nanya nih ke Lia. Menurut Lia apa sih inner beauty itu? Ini dari pandangan aku ya, untuk inner beauty sendiri, menurut aku kecantikan yang terpancar dari dalam diri kamu sendiri. Jadi ini tipe yang nggak kelihatan dari luar, ini tuh tak kasat mata, cailah, bukan bukan makhluk halus tapi ya. Tapi gimana orang-orang itu bisa merasakan, eee, kehadiranmu dengan positif gitu loh. Orang-orang bisa menilai, bisa melihat dan merasakan bahwa kita itu nggak cuma punya nilai dari luar aja, tapi punya nilai juga dari dalam. Itu bisa berupa karakter, bisa berupa keterampilan kita, capability kita, apa yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, itu bisa dinamakan inner beauty kalau menurut aku. Jadi menurut Lia inner beauty adalah sebuah karakter dari dalam gitu ya. Iya. Oke. Apakah inner beauty itu dapat dipelajari atau diperbaiki gitu Lia? Sedangkan kan ada kalanya karakter seseorang tuh justru sudah terbawa sejak lahir atau dari kecil gitu. Iya, oke. Eee, iya, karakter itu menurut aku memang dibentuk dari kecil ya, Mhm. sifat seseorang gitu. Tapi ketika berbicara mengenai inner beauty, itu sangat bisa untuk diubah, sangat bisa untuk evaluasi lah ya ibarat kata ya kalau misalnya di kerjaan atau misalnya Mhm. di sekolah dievaluasi gitu. Apa yang menjadi kurangnya kita gitu kan. Karena banyak orang yang nggak menyadari, kadang ngelihat orang tuh hanya dari luarnya aja juga gitu kan. Iya. Padahal kita juga punya hal yang bisa loh kita bikin orang lain tuh juga merasakan. Yaitu dari kecantikan kita dari dalam ini. Gimana eh, bahasa kita ke orang lain, omongan kita ke orang lain menguatkan atau tidak gitu kan. Terus apa yang mampu kita capai gitu kan. Hal-hal apa yang bisa kita tunjukin ke orang lain bahwa kita cuma nggak cuma modal tampang nih gitu. Kita nggak cuma modal kecantikan dari luar nih gitu kan. Dan juga aku rasa inner beauty itu juga sangat mempengaruhi nilai seseorang gitu. Kadang ada yang memang misalnya cantik nih ya, misalnya secara mata, secara penglihatan tuh cantik, tapi ketika berperilaku ternyata kurang pantas gitu kan. Ketika melakukan suatu hal ternyata negatif gitu kan, dan itu pastinya di mata orang jadi kurang baik gitu ya, kurang bagus gitu kan. Nah, tapi ketika kita memiliki kecantikan di dalam hati, inner beauty itu yang tadi kita bilang, kita punya nilai lebih di mata orang, nggak peduli bagaimana penampilan kita. Tapi bukan berarti kita nggak memperdulikan penampilan loh ya. Menurut Lia, eh, mana sih yang lebih penting, inner beauty atau kecantikan fisik Lia? Karena sebenarnya kita juga tahu kita juga suka dandan kan ya kan? Kayak gimana? Dari kacamata aku nih ya, dari aku sendiri, menurut aku sama-sama penting. Ya, kenapa gitu kan? Yang pertama, inner beauty. Inner beauty itu
hal yang kita bawa, hal yang kita bisa buat orang lain rasakan. Kalau yang dari tadi aku bilang ya, seperti karakter kita, keterampilan kita, kemampuan kita gitu kan, kelebihan kita tuh apa gitu. Itu yang bisa orang lain nilai menjadi inner beauty. Nah, kalau kecantikan yang kasat mata atau outer beauty, itu bisa menjadi first impression orang lain ke kita gitu kan, kesan pertama orang lain ke kita. Nggak hanya berbicara mengenai cantiknya orang itu, gantengnya orang itu, tapi gimana pembawaan kita, bagaimana kita menjaga kebersihan diri gitu kan, menjaga kesehatan diri kita, itu semua outer beauty. Nggak hanya dia kan emang dari sononya udah tampan gitu, udah handsome, udah beautiful, no. Tapi gimana kita bisa memperhatikan diri kita sendiri dari kebersihan kita, kita rajin mandi, Rajin mandi ya guys, ingat. kita merawat diri kita gitu lah. Jangan karena udahlah aku emang udah kayak gini dari sononya gitu kan, udah gini bentukannya gitu, tapi kita tetap harus merawat gitu loh. Kan bener. sekarang zaman sekarang ini apa sih yang nggak bisa gitu kan, kayak misalnya merawat diri sendiri dengan skincare gitu kan, atau make up gitu, itu kan salah satu hal yang juga bisa menambah kepercayaan diri, tapi bukan hanya dari itu aja gitu kan. Gimana bisa menjaga diri kita sendiri lah, bisa mengimprove apa yang bisa orang lain lihat gitu, dari cara berpakaian, dari kemudian juga merawat diri sendiri, itu juga menjadi penilaian kalau aku dari outer beauty itu sendiri. Karena kan namanya mata ya, mata kan suka ngeliat yang indah-indah ya gitu kan. Mata kan pasti tentunya lebih prefer ke sesuatu yang nyaman dilihat gitu loh. Setidaknya bagi mata itu satisfying lah ya kalau orang bilang gitu, tapi dari situ berarti mata itu kan senangnya lihat yang bersih-bersih, yang bagus-bagus. Berarti gimana kita bisa menempatkan diri kita itu supaya juga enak lah dilihat orang gitu. Jadi inner beauty dan kecantikan fisik itu harus balance, harus sama-sama Iya, seimbang. kalau menurut aku balance, harus berdampingan masing-masing, harus ibaratnya tuh kayak koin dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi bisa berjalan berdampingan dan ya pastinya itu juga punya nilai plus di mata orang. Jadi kan gini Le, kan lagi trending banget tuh kata-kata insecure, nggak percaya diri, sedangkan dia kan bilang kita harus pede gitu kan sama diri kita sendiri. Nah, menurut Lia nih, kan banyak orang yang nggak pede sama diri mereka sendiri. Bagaimana supaya mereka tuh punya self love dan bagaimana sih mereka supaya bisa mencintai diri mereka sendiri? Menurut Lia itu gimana? Oke. Ini emang udah jadi suatu topik yang banyak dibicarain orang ya, insecure ini kalau misalnya aku lihat di media sosial, dikit-dikit insecure. Sebenarnya untuk bisa nggak insecure itu pertama-tama kita harus bersyukur dengan diri kita sendiri ya. Bersyukur dengan keberadaannya kita saat ini. Bersyukur kita masih bisa bernafas sampai saat ini. Bersyukur kita masih bisa mendengarkan podcast ini. Oke guys, ya benar. Bersyukur intinya bersyukur dalam segala hal kecil tentunya ya. Juga tentang keberadaan diri kita sendiri. Kelebihan, kekurangan semuanya harus kita syukuri. Itu pertama. Accepting diri, menerima diri sendiri. Kalau kita sendiri belum menerima diri kita saat ini, gimana kita mau mencintai diri kita gitu kan. Ibaratnya kalau kita suka sama orang, pasti kita mau nerima dia apa adanya. Kalau kita mencintai seseorang, mau kurangnya, mau lebihnya, semua itu kelihatan indah di mata kita. Sama dengan halnya kita mencintai diri sendiri, pasti rasa untuk menerima kurang dan lebihnya itu dengan sendirinya akan muncul ketika kita sudah mau menerima diri kita gitu. Tapi ketika kita merasa aku kok gini sih gitu kan, aku kok hidupnya gini sih gitu kan, aku kok sering membandingkan sering sama orang lain. betul, kenapa dia kayak gini, kenapa dia gini, kenapa aku kayak gini. Kalau ketika sudah kita mulai membandingkan itu, disitulah rasa insecure muncul. Padahal harusnya kita bersyukur dengan keberadaan diri kita sendiri saat ini gitu kan. Ini hidup kita gitu, bukan hidup orang lain. Kita udah dipercayakan nafas sama Tuhan gitu. Pergunakanlah dengan baik gitu kan. Itu merupakan sudah sebuah anugerah ya, sebuah gift dari Tuhan dan pergunakanlah sebaik-baiknya. Nah, insecure itu boleh ketika kamu
tidak maksimal mengejar impianmu Ya, itu gitu. gimana contohnya? Gimana maksudnya? Insecure lah ketika orang lain kerja keras, kamu malah baring-baringan, kamu malah rebah-rebahan gitu Rebahan, kan. oke. Insecure lah ketika orang lain sudah meraih mimpinya dan kamu belum gitu lah. Insecure lah ketika uh, usahamu belum semaksimal orang lain gitu. Itu di situ baru boleh kita merasa insecure, tapi jadikan insecure itu sebagai cambukan kita untuk bekerja lebih keras lagi. Jangan sampai insecure itu malah bikin udahlah stop aja, mager gitu Malah kan. jadi kayak pasrah gitu Iya, ya. malah jadi kayak pasrah, putus asa gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi tempatkanlah insecure ini sebagai suatu tantangan buat diri kita untuk bisa meraih apa yang kita mau gitu. Jadi tantangan diri kita sendirilah gitu. Ketika kita udah mulai insecure nih dengan lu ngelihat dia kayak gini, tapi jangan sampai orang lain jadi perbandingan ya. Iya. Jangan sampai orang lain jadi perbandingan. Jadi buat kayak semangat gitu kan. Semangat tapi jangan jangan over gitu, jangan berlebihan ketika kita eh udah misalnya nih ya sebagai contoh, ketika kita sudah punya sudah punya 10, terus kita lihat orang lain dia punya 100, kita mau 100 lagi. Terus kita ngelihat yang lain punya 200, kita mau 200 lagi. Jangan sampai jadi seperti itu. Jangan sampai orang lain jadi patokan gitu. Dirimu sendirilah yang jadi patokan, kebahagiaanmu sendiri yang jadi patokan. Kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi ngomong soal rebahan nih ya, bukannya ini saatnya kaum rebahan ya untuk memberikan passionnya dia sebagai kaum Karena rebahan. lagi COVID ya. Oh, ya. Itu beda dong. Kalau itu kan untuk memutus penyebaran COVID-19, jadinya itu mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak penting. Oke, Ya. Tapi itu untuk mengejar mimpi ya non-stop dong. Ya oke. kan? Oke. Wah, luar biasa banget ya sharingnya ya. Banget ya. Oke, menurut Lia apa sih pentingnya self-loving ini? Self-love ini ya, kalau menurut aku penting banget sih. Karena yang pertama dengan kita self-love atau mencintai diri sendiri ini, yang pertama kita akan selalu bersyukur dengan diri kita. Nah, salah satu rumus dari kebahagiaan, rumus kebahagiaan. Apa tuh? Salah satu rumusnya itu adalah bersyukur. Kita bersyukur dengan umur kita saat ini, kita bersyukur dengan pekerjaan kita saat ini, kita bersyukur dengan sekolah kita saat ini gitu kan. Bersyukurlah dengan keberadaanmu, bersyukur dengan segala hal-hal kecil yang ada di sekitarmu gitu kan. Itu seperti yang pernah aku share juga sih di podcast pertama aku tentang love yourself first itu adalah bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri itu merupakan rahasia pertama dalam kebahagiaan. Wow. Karena intinya dari self love itu adalah selalu bersyukur kan kayak Lia Betul. bilang tadi. Betul banget, bersyukur itu bersyukur nih mungkin kedengaran sepele, tapi itu memberikan efek yang luar biasa gitu. Memberikan efek setidaknya menjadi apa ya, penyemangat dari diri kamu sendiri. Kamu yang menenangkan dirimu, kamu yang mensyukuri dirimu sendiri sebagaimana kamu ada saat ini gitu kan. Terus juga kalau misalnya self love itu membuat kita jadi pede, membuat kita jadi percaya diri. Kita karena sudah dari menerima diri kita sendiri itu otomatis kita bisa lebih percaya diri dengan diri kita sendiri. Karena kita sudah karena rasa percaya diri ini tentunya kan seperti yang aku bilang tadi ya, muncul dari bagaimana kita yang pertama bersyukur gitu kan, tidak membanding-bandingkan gitu kan, otomatis itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita untuk melakukan hal apapun, untuk mengejar mimpi kita. Bukannya malah, aduh udah deh gitu kan, udahan deh, aku kayaknya nggak cocok di sini gitu kan, atau aku kayaknya nggak pas deh di sini. Ketika kita sudah sedikit lagi bisa mencapai mimpi, malah tiba-tiba muncul rasa putus asa, sudah tiba-tiba muncul rasa keraguan dari diri sendiri, meragukan diri sendiri, itu kan berarti kita nggak self love ya, nggak percaya dengan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau self love ini aku rasa akan otomatis
menumbuhkan kepercayaan diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang percaya sama diri kita sendiri, benar. siapa lagi gitu. Orang lain ketika kita melihat kita pede, orang lain akan wow, gitu kan. Wah, ini anak pede nih gitu kan. Jadi itu akan tentunya nambahin nilai kita di mata orang lain. Dia padahal misalnya dia punya rasa percaya diri yang tinggi gitu loh. Dia pede dengan dirinya sendiri, otomatis dia akan bisa menunjukkan, maksudku akan bisa mengekspresikan dirinya sendiri dengan maksimal gitu kan. Dilihat orang lain, wow, dia percaya diri ya gitu. Terus juga tentunya kalau dengan self love ini kita bisa menerima diri kita sendiri gitu kan. Kekurangannya, kelebihannya, seperti yang aku bilang, ketika kita mencintai orang lain, kita pasti akan menerima kurang lebihnya, gitu kan. Sama dengan mencintai diri sendiri, pasti kita akan bisa menerima kekurangan kita, menerima kelebihan kita. Jangan sampai kita berfokus di kekurangan. Jangan berfokus di kekurangan kita, fokus di kelebihan gitu kan. Dan itulah yang nantinya akan bisa memampukan kita nunjukin apa yang kita bisa. Jangan sampai fokus di kekurangan, ntar kita fokusnya di situ-situ aja, muternya di situ-situ aja, nggak akan keluar dari zona nyaman. Padahal kita punya kelebihan yang bisa untuk kita tampilkan gitu ya. Iya, betul banget. Kayak misalnya Diana ini ternyata dia pintar ngomong, pintar memotivasi orang gitu kan. Buatlah dia podcast ini gitu kan, sebagai medianya dia gitu kan. Untuk menunjukkan kelebihannya gitu ya. Karena dia juga punya rasa percaya diri juga di situ. Gitu ya. Semuanya itu bisa memampukan kita membuat sebuah karya. Benar. Pencapaian dari kita sendiri. Belum tentu orang lain punya kemauan, punya keberanian, punya rasa percaya diri, benar. Dan coba kita lihat kayak penyanyi, kayak orang-orang yang terkenal di sekeliling kita, misalnya penyanyi ya kayak Raisa atau Isyana Saraswati. Kalau misalnya mereka nggak self love, mereka nggak pede sama suara mereka nggak berani nunjukin ke orang-orang karena mereka mungkin hanya fokus pada kekurangan. Mereka nggak akan sukses sekarang gitu kan. Nggak akan ada orang yang tahu gitu kan. Nggak akan ada orang yang tahu, nggak akan terkenal sekarang gitu. Sekarang siapa sih yang nggak tahu Raisa itu siapa? Bener. Siapa sih yang nggak tahu Isyana itu siapa gitu kan? Karena mereka berani dan pede gitu. Terus juga kalau self love itu juga kita bisa memberikan positive energy. Wah, kayak lihat nih. Soalnya waktu lihat kan tuh kayak merasa ada energi positif gitu loh. Waduh, luar biasa. Kayak aja kutuk magnet energi positif. Oh iya. Jadi yang negatif gitu. Positif energi ini tentunya bisa mengeluarkan kebahagiaan ke orang lain gitu kan. Misalnya orang lain udah lama nih nggak ketawa, terbahak-bahak, ada kita orang lain bisa ketawa gitu kan. Ada kita orang lain bisa nyaman sama kita, ada kita orang lain bisa mengeluarkan isi pikirannya. Berarti di sini kita udah punya sisi yang baik, sisi yang positif buat orang lain, berdampak positif buat orang lain. Misalnya juga kita menginspirasi orang lain untuk berbuat hal yang baik, menginspirasi orang lain untuk mengejar mimpinya, itu kan juga jadi positif energi untuk orang. Misalnya kita memberikan dukungan buat teman-teman kita yang sedang terpuruk, atau memberikan hiburan gitu kan. Intinya bisa memberikan positif energi untuk orang-orang sekitar kita, nggak perlu berlebihan, nggak perlu lebay gitu kan. Dengan diri kita sendiri yang self love, yang happy dengan diri kita mau menerima diri kita, yang bersyukur dengan keberadaan kita sendiri, tentunya orang lain akan melihat itu. Wah, dia beda ya gitu kan. Wah, dia kok happy terus sih, apa emang rahasianya gitu kan. Kok dia bisa sih kayak gini gitu kan. Padahal rahasianya simple, cuma self love aja gitu kan. Sedampaknya segitu banget ya. Iya, benar. Ketika kamu kayak pernah nggak sih kamu ngelihat orang yang kayak wow, kok dia bisa kayak gitu sih gitu kan. Wow, kok aku meskipun nggak begitu kenal sama dia, tapi aku merasa dampak yang positif banget nih dari dia. Kayak dia menginspirasi aku untuk mengejar mimpi, dia menginspirasi aku untuk mencapai hal ini dan itu gitu. Itu tentunya kan jadi positif energi kan orang lain gitu. Artinya kayak keberadaan itu bisa buat jadi damai juga buat Iya, orang sekeliling betul. kita dan membawa dampak positif bukan negatif ya, guys. Betul, kan ada tuh orang yang kadang-kadang pembawaannya mungkin suka ngeluh gitu sama kita, suka
intinya membicarakan yang kurang baik gitu ya, pasti kitanya juga ngerasa, "Apa sih, kok gini sih?" Gitu kan. Kan masing-masing orang punya pergumulan sendiri, punya permasalahan sendiri. Jangan sampai kita menambah-nambahi itu, gitu. Jangan sampai kita nambah-nambahin keselnya orang, nambah-nambahin jengkelnya orang karena sifat negatif kita, gitu. Jangan sampai hal seperti itu. Mari kita tingkatkan populasi manusia dengan positif energi, teman-teman. Kita kurangi manusia dengan negatif energi, gitu. Oke, Jadilah dimulai dari kita manusia-manusia dulu gitu positif. ya. Kan alangkah indahnya gitu kalau misalnya dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang baik, yang positif Yes. energi gitu kan, bakal jadi damai banget pastinya. Wah, luar biasa banget pembahasan kita kali ini ya. Benar-benar dari sumber ke sumber-sumbernya gitu ya. Thank you banget loh Lia udah mau sharing di podcast ini. Sorry loh kalau misalnya ada salah kata, aku makasih banget udah diundang ke sini. Waduh, sebenarnya saya sih yang terhormat banget Lia mau datang ke sini. Waduh, apaan sih? Oke, thank you banget guys. Semoga semua apa yang disampaikan, yang kalian dengar ini bisa bermanfaat buat kamu dan buat jadi nambah nilai plus buat kamu. So, jangan insecure, cintai diri kamu sendiri dan tetap semangat. See you in podcast berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye.